Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stirika Nurani dari kelas A2 Manajemen dengan nomor NPM 112 11220. Nah, di sini tuh saya akan memaparkan pembahasan mengenai Marifatul Insan, Hakikatul Insan, Tafqahul Insan, dan yang terakhir yaitu Nafsul Insan. Nah, yang pertama di sini tuh ada Marifatul Insan. Marifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu marifat dan juga insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, marifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami pencipta manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk lainnya. Nah, dari sekian banyak rahmat atau nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, ada 3 nikmat yang selalu disebut berturut-turut dalam Al-Quran, yaitu pendengaran, penglihatan, dan juga kalbun, hati nurani. Seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, manusia juga terdiri dari 3 unsur utama. Dalam Quran surat Sahat ayat 72, yaitu fisik, roh, dan juga akal. Fisik yaitu segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Sedangkan roh merupakan mental yang dimiliki manusia, dan akal yaitu merupakan hal yang membedakan dengan makhluk lainnya, yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir dan lain-lain. Dan ketiga nikmat tersebut, manusia menjadi punya harga diri, mudah menempatkan ilmu pengetahuan, bisa memilih apa yang diinginkan, dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, serta dapat memudahkan untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hakikat memiliki 2 arti, antara lain intisari atau dasar, contoh katanya, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Dan yang kedua, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya, contoh katanya, pada hakikatnya mereka orang baik-baik. Nah, jadi di sini ada makhluk adalah suatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Di antaranya fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ia diciptakan Allah fitrah. Yang kedua, selanjutnya lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan daif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azab atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selanjutnya itu bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahil atau bodoh. Dan terakhir adalah fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Selanjutnya itu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya ditiupkan ruh. Dengan ditiupkan ruh, Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak-anak Adam karena nafkuhu ruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan. Seperti dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9. Dan selanjutnya keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai dibandingkan dengan makhluk lainnya, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Kemudian diturunkannya alam. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena musakharun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur, seperti dalam Quran surat Al-Jatsiyah ayat 12. Di ayat yang lainnya diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi dan semua isinya untuk manusia. Nah, di sini selanjutnya dibebankan. Manusia adalah makhluk yang mukallafun
dibebankan tanggung jawab. Di pembahasan Madah Tafirul Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama sini ada ibadah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya baik berupa perbuatan maupun perkataan serta lahir dan batin. Manusia diwajibkan beribadah dalam surah Al-Qur'an Az-Zariyat ayat 56. Nah, selanjutnya di sini ada khalifah. Sebuah bentuk pemerintahan di bawah naungan kekuasaan yang lebih besar bercorak Islam, yakni khalifah. Seseorang dapat dikatakan memiliki gaya politik bercorak Islam apabila merupakan keturunan dari Nabi Islam Muhammad dan pemimpin dari seluruh dunia Islam. Selanjutnya di sini bebas memilih. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas. Ia bebas untuk berpikir, berkehendak, dan untuk memilih apa yang menjadi pilihannya. Ia bebas pula dalam mencari kebahagiaannya. Sebab hanya dengan kebebasan kita meyakini tentang tanggung jawab dan pilihan atas tindakan manusia. Dalam Quran surat At-Takhabun ayat 2. Dan selanjutnya di sini ada balasan. Setiap perbuatan pasti ada balasan. Setiap perilaku kita dalam menjalani kehidupan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung ataupun balasan akhirat. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Dan selanjutnya di sini ada tafqahul insan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia. Makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan menurut Miles Monroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan menurut pandangan Islam. Kemungkinan menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau mind. Ketika potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Nah, di sini yang pertama potensi manusia. Potensi pendengaran. Pertama, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf, dan otak. Pandangan spesifik Islam adalah pendengaran ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasulullah. Diberikannya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan selanjutnya di sini ada potensi penglihatan. Nah, penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Dan selanjutnya di sini ada potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima-lima panca indera manusia ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Nah, kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus bersalah dari dalam hati yang
hati dan kemampuan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ketiga ada amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Hendaknya manusia melaksanakan yang harus dilakukan. Yang pertama, mendirikan sholat. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, menyuruh manusia berbuat makruf jauh kemungkinan. Manusia tidak boleh melanggar peraturan, di antaranya hianat. Yang kedua, kal anam atau binatang ternak. Yang ketiga, kal kalni seperti anjing. Yang keempat, kal kirdi monyet. Yang kelima, khinzir babi. Dan yang keenam, kal hijrah atau batu. Dan selanjutnya di sini ada nafsul insan. Sebagai manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu muthainah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Nafsunya tingkat nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi. Jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal soleh, kebajikan kepada sesama makhluk. Nafsu mutmainah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya. Nah, yang kedua di sini ada nafsu lawamah. Jiwa yang menyesali diri karena jiwa ini suka menyesali diri karena sikap dan tingkah lakunya kepada masa lalu. Menyesali diri karena berbuat kejahatan, menyesali diri karena tak bisa dikendalikan pada waktu senang maupun susah. Jiwa ini sebenarnya tidak senang memperturutkan perbuatan mendurhakai Allah, akan tetapi kadangkala ia terkalahkan oleh rasio dan syahwatnya. Dan yang terakhir di sini ada nafsu amari. Maka jiwa yang seperti ini cenderungnya adalah kepada asyi syahwat semata. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 43, kunci jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat ini disebut an-nafsul amaratu bisu'i, jiwa yang pemerintahnya kepada kejelekannya. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.